Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di dalam Ramadan series kita dengan tema beningkan dari hati. Nah, pada kesempatan ini saya pengen sharing sama teman-teman tentang hal yang paling penting dalam menata hati ataupun membersihkan jiwa kita. Disebut oleh ulama dengan istilah madakhilus syaitan ilal qalb. Penjelasan tentang jalan-jalan masuknya syaitan ke dalam hati manusia. Syekh Said Hawa menjelaskan bahwa hati itu seperti sebuah benteng. Jadi kalau ada kerajaan, maka hati adalah benteng dari kerajaan itu. Jadi kalau misalnya diri kita adalah sebuah kerajaan yang berisi berbagai macam organ, kemudian bagian-bagian dari tubuh kita, mulai dari pikiran sampai jawarih, yaitu anggota tubuh kita seperti organ kaki dan tangan, maka bentengnya adalah hati. Sehingga syaitan akan mencari-cari jalan gimana cara bisa menembus benteng tersebut, bisa masuk ke dalam benteng tersebut. Kalau dia sudah berhasil masuk ke dalam benteng itu, maka dia akan menguasai satu kerajaan. Jadi ibaratnya hati adalah benteng, sedangkan syaitan adalah musuh yang sedang mencari jalan untuk menembus benteng tersebut. Sehingga kita perlu cari tahu biasanya apa aja yang dibidik oleh musuh ini, oleh syaitan ini agar dia bisa menembus benteng hati manusia. Syekh Said Hawa dan para ulama menjelaskan ada banyak sekali jalan-jalan atau celah-celah syaitan masuk ke dalam hati manusia. Di antara yang paling berpengaruh itu yang pertama adalah al-ghadab wasyahwah. Yang pertama adalah al-ghadab, marah. Karena marah itu pintu yang paling rentan masuknya syaitan ke dalam diri manusia. Makanya banyak banget orang ketika dia marah, dia jadi kesurupan misalnya, atau setidaknya kalau nggak kesurupan pun dia jadi meledak-ledak, dia jadi lupa diri, dia jadi mengucapkan kalimat-kalimat yang tercela, dia jadi berperangai dengan perangai yang dia sendiri malu. Kan banyak sekarang viral ya, ketika orang lagi marah di jalan, marah-marah, kemudian perilakunya itu ternyata nggak dia sadari direkam oleh orang lain. Karena sekarang zamannya sosial media dengan gadget, kerekam, pas dia nonton sendiri dia jadi malu gitu. Kan banyak dulu tuh, ada yang pas mudik dulu tuh ada yang marah-marah karena udah macet, terus ditutup jalannya, dia buka kaca mobil, dia keluarkan kalimat mencela, kalimat menghina, mengutuk. Pas dia ngelihat sendiri video dia ketika marah, dia ngerasa malu, akhirnya minta maaf. Ini gara-gara apa? Gara-gara marah membuka celah bagi syaitan untuk masuk ke dalam diri kita, sehingga ketika syaitan udah masuk ke dalam diri seseorang, gak mungkin kecuali menggoda orang itu kepada dosa-dosa, baik dengan perilaku, dengan ucapan, dengan banyak hal. Pintunya adalah marah. Sekarang malah marah ini lebih luas daripada sekedar, kalau dulu kan marah kayak emosi kemudian dia jadi membentak atau berbuat zalim. Kalau sekarang mungkin varian dari marah itu udah lebih luas. Ada orang yang sekarang ketika dia marah, dia mengekspresikannya dalam bentuk-bentuk yang mengerikan, termasuk menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, yang kita kenal dengan istilah mental illness. Sekarang tuh banyak banget orang yang kena mental illness gara-gara dia marah, kecewa. Bisa jadi dia kecewa dan marah terhadap takdir, dia marah kepada Allah, dia marah kepada pasangan, dia marah kepada kondisi, dia marah kepada tetangga. Akhirnya ekspresinya mengerikan gitu. Kalau nggak menyakiti dirinya sendiri, dia menyakiti orang lain. Ini nih dahsyatnya setan ketika udah masuk ke dalam tubuh manusia melalui pintu marah. Itu yang paling mengerikan di antara semua celah-celah setan masuk ke dalam diri manusia. Makanya Nabi mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah beri saya nasihat, la taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasul, jangan marah. Apalagi ya Rasul, jangan marah. Nabi mengingatkan berkali-kali bahwa marah itu bahaya, marah itu bahaya. Bahkan karena marah seorang anak bisa menyakiti orang tuanya. Seorang anak gara-gara nggak dikasih uang untuk game online, akhirnya dia memukul ibunya. Seorang murid memukul gurunya gara-gara gadgetnya mungkin ditahan sama guru, akhirnya gurunya dikeroyok sampai meninggal dunia. Seorang tetangga hanya gara-gara masalah sepele, parkir mobil atau mungkin masalah anak, masalah hewan peliharaan dan seterusnya, akhirnya jadi ribut, bahkan ngeluarin pistol segala macam. Itu semuanya pintunya marah. Jadi
Di antara madakhilus syaitan fi qalbi ila qalbi mu'min atau ila qalbin nas, jalan masuknya syaitan ke dalam hati seseorang itu yang paling berbahaya adalah al-ghadab, marah. Marah ini bukan hanya amarah tetapi juga emosional yang tidak stabil. Kecewa bagian dari marah, kemudian membentak bagian dari marah, protes atau mempertanyakan sebuah ketentuan Allah dalam takdir hidupnya juga bentuk dari marah. Sehingga kalau kita nggak bisa mengendalikan marah kita, kemungkinan besar kita akan dikendalikan oleh syaitan. Pertanyaannya gimana cara mengendalikan marah? Yang paling gampang mengendalikan marah itu adalah dengan cara zikrullah, mengingat Allah. Kalau kita marah terhadap keadaan, kita ingat pasti ada hikmahnya. Allah nggak mungkin tega menyakiti saya. Kalau kita lagi marah karena kecewa kepada manusia, ingat Allah. Kita bisa kecewa sama manusia tapi nggak usah khawatir. Allah nggak bakal ngecewain kita. Jadi berharap aja sama Allah. Intinya jadikan zikir sebagai syifa, sebagai obat marah kita. Kalau kita nggak bisa mengendalikan marah, kata ulama, maka syaitan la'ibas syaitanu bihi kama yal'abus sabiyyu bil qurrah. Jadi syaitan akan mempermainkan kita seperti seorang anak kecil bermain-main dengan bola. Jadi kalau kita marah, setan masuk, maka syaitan akan mempermainkan kita, pikiran kita, perasaan kita, hati kita akan dipermainkan seperti anak kecil mempermainkan bola. Coba perhatikan gimana anak kecil main bola. Sekali dilempar, sekali diinjak, sekali gelinding dan seterusnya. Karena mudah sekali buat anak kecil mempermainkan bola yang ada di tangan mereka. Maka semudah itulah syaitan mempermainkan manusia karena marahnya. Yang kedua, kata ulama, madakhilus syaitan ila qalbin nas, jalan masuknya syaitan ke dalam hati manusia itu adalah syahwah. Syahwah itu bahasa kita mungkin syahwat. Syahwat itu nafsu. Terutama nafsu yang berhubungan dengan kebutuhan biologis. Nah, itulah kenapa Islam mensyariatkan pernikahan, dan salah satu di antara tujuan pernikahan itu adalah supaya laki-laki menjadi tenang dengan kebutuhan biologisnya karena sudah bisa disalurkan secara halal dan berkah kepada istrinya yang sah. Itu salah satu tujuan dari pernikahan. Jadi kalau misalnya ada cewek bilang gini, lo mah nikah karena nafsu. Ya emang, nikah emang karena nafsu. Kalau nggak nafsu, maka pernikahan buat dia bukan sesuatu yang sangat membutuhkan. Walaupun tetap cinta, walaupun tetap ada tanggung jawab, ada sisi akhlaknya, tapi tetap aja salah satu di antara alasan Islam mensyariatkan pernikahan, terutama buat laki-laki, adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya secara berkah dan halal. Karena kalau dia tidak menikah, maka dia akan menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara yang haram dan hina. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri orang-orang yang beriman, alladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri mereka. Ini artinya bahwa salah satu tujuan mereka menikah, seorang laki-laki menikahi perempuan itu adalah illa ala azwajihim, supaya mereka punya istri untuk mereka menyalurkan kebutuhan syahwat ataupun biologis mereka dengan cara yang Allah ridhoi. Jadi ini solusinya supaya kita tidak dikendalikan oleh syaitan. Sekarang banyak banget ya orang yang karena kebutuhan biologis yang tinggi, ditambah lagi mungkin di-trigger oleh kondisi masyarakatnya, di-trigger oleh apa yang dia lihat di sosial media, di gadgetnya, semakin besar rasa syahwatnya, maka semakin mudah dia dikendalikan oleh syaitan. Kita mendengar cerita seorang kakek berbuat asusila. Sekarang bahkan ada yang namanya begal payudara, kemudian anak kecil jadi korban kekerasan seksual dari orang dewasa, bahkan ayah dengan anak kandungnya sendiri, ayah tiri dengan anak tirinya. Masih banyak lagi kejadian-kejadian yang luar biasa mengerikan dan memalukan. Itu karena mereka tidak bisa mengendalikan kebutuhan biologis mereka atau syahwat mereka. Sehingga akhirnya mereka dikendalikan oleh syaitan. Dan syaitan pasti menyuruh mereka kepada fahsya dan mungkar. Syaitan itu nggak menyuruh kecuali kepada fahsya dan mungkar, kepada perbuatan yang hina dan yang merugikan banyak orang. Fahsya itu perbuatan yang hina, sedangkan mungkar merugikan banyak orang. Belum lagi nanti yang viral kejadian muda-mudi pasangan
anak muda, laki-laki dan perempuan yang mereka melakukan perilaku yang sangat tidak pantas di tempat umum. Mereka lakukan di pinggir jalan, di kebun, di depan stasiun, bahkan di halte, di banyak tempat, seolah-olah mereka bukan lagi manusia, mirip dengan hewan-hewan ternak yang melakukan dimanapun. Kenapa hilang rasa malu mereka? Karena mereka sudah dikendalikan oleh syaitan. Kenapa mereka dikendalikan oleh syaitan? Karena mereka tidak mampu menyalurkan kebutuhan syahwat mereka dengan cara yang halal. Padahal Allah sudah mensyariatkan untuk mereka nikah, dan nikah itu termasuk di antara ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, cara masuk setan ke dalam hati manusia itu lewat ghadab, lewat marah, dan yang kedua lewat asyahwah ataupun hawa nafsu. Insya Allah nanti di sesi berikutnya, di video-video YouTube berikutnya saya akan lanjutkan tentang tafsil madakhilis syaitan ilal qalb, penjelasan tentang jalan-jalan masuknya syaitan ke dalam hati manusia. Barakallahu fikum.